Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah menggerakkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pengawasan kita rutin setiap malam Kamis. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang, diberikan kesehatan. Mungkin nikmat yang ada terus kita syukuri dan kita manfaatkan untuk melakukan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya Allah terus menambahkan kita berbagai macam nikmat yang lainnya. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini pembahasan kita nanti ada dua. Yang pertama, kita membaca satu hadis saking kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang keutamaan sholat. Kemudian yang kedua, kita akan ulas lagi hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah kurban. Setelah itu seperti biasa wonten tanya jawab yang para jamaah sekalian, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaannya nantinya setelah kami menyampaikan materi. Adapun ini sekaligus mengingatkan, dan kami mohon maaf sebelumnya, kajian takmir yang seharusnya di malam Senin Legi pada malam Senin kemarin ditunda sampai malam Senin tanggal 4 besok. Ya, kami undang kepada seluruh takmir dan jamaah pengajian rutin bapak-bapak, ya, terutama para takmir dan pengurus masjid, terutama lagi para panitia kurban, semua panitia kurban yang ingin memahami bagaimana ketentuan-ketentuan dalam masalah kurban, sekaligus nanti ada tanya jawab. Insya Allah malam Senin besok, ya, di pesantren kita akan mengadakan kajian, ya, kurang lebih nanti 2 jam dari bareng Isya langsung. Kami harap bisa sholat Isya di masjid pesantren nanti sampai sekitar jam setengah 10, karena nanti akan membahas buku yang kami susun, buku panduan kurban. Nanti akan dibagi pada para takmir secara gratis, namun bagi yang hadir saja, karena bukunya juga nanti jumlahnya terbatas. Jadi kita lihat saat ini tentang keutamaan sholat 5 waktu. Kita lihat satu dalil saking Al-Quran, kemudian satu dalil lagi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan sholat 5 waktu. Mau nggak dibacain? Bab keutamaan sholat. Qala Allah Ta'ala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Hadis. Ya. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min darnihi syai'un? Qalu la yabqa min darnihi syai'un. Qala fadzalika mathalu salawatul khamsi yamhu Allahu bihannal qataya
Bihinnal muttafaqun khotoya. Bihinnal. bihinnal khotoya muttafaqun alaihi. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. baik. Ini tentang membicarakan fadlus sholawat, tentang keutamaan sholat 5 waktu. Yang pertama, Imam Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka maka ayat yang pertama ini menunjukkan keutamaan sholat, yaitu sholat dapat mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang jelek, dan juga dapat mencegah seorang dari perbuatan dosa secara umum. Ya, jadi dengan sholat yang dikerjakan dengan baik itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji, perbuatan dosa, dan berbagai perbuatan maksiat. Ada dapat dihindarkan di sini dari dosa-dosa kecil. Ada lebih besar dari itu lagi, sholat dapat mencegah juga dari perbuatan dosa-dosa besar. Maka kita lihat faedah atau keutamaan sholat itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau ingin mengingatkan umat, ingin mengajarkan kepada masyarakat, termasuk juga kepada keluarga, termasuk kepada istri, termasuk kepada anak, termasuk kepada suami, maka ajarkanlah terlebih dahulu setelah mengajarkan keyakinan, keimanan yang benar, tauhid yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkanlah sholat terlebih dahulu. Perintahkan untuk sholat. Jangan sampai jadikan rumah kita seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah statusnya jadi kuburan. Rumah statusnya jadi kuburan. Apa yang dimaksud rumah itu jadinya seperti kuburan? Artinya tidak ada sholat sama sekali di dalamnya. Baca Al-Fatihah saja tidak ada. Artinya sholat sama sekali tidak ada di dalamnya. Maka inilah yang dikatakan status rumahnya jadi seperti kuburan. Dan ingat, kuburan asalnya itu tidak melakukan ibadah-ibadah tertentu di dalamnya. Di area kuburan asalnya tidak ada ibadah-ibadah khusus. Kecuali kita datang ke kuburan, amalan yang sangat penting yaitu mendoakan orang yang telah mati. Makanya ketika Nabi SAW itu menguburkan, atau ketika beliau itu mengantarkan jenazah sampai di kuburan, maka beliau itu mengatakan kepada para sahabat yang hadir, istaghfiru li akhikum was'alullah tasbid was'alullah lahu tasbid. Mintakanlah ampunan kepada Allah supaya saudara kalian ini diampuni. Kemudian mintalah juga pada Allah supaya saudara kalian yang meninggal dunia ini diberikan tasbid, diberikan kekokohan. Kekokohan apa yang dimaksudkan? Yaitu diberikan kekokohan mudah menjawab pertanyaan kubur. Mudah menjawab pertanyaan kubur.
Maka dari hadis ini disimpulkan bahwasanya yang lebih utama itu ketika kita datang ke kuburan, termasuk ketika sudah dimakamkan, yang lebih utama itu adalah doa. Lebih utama itu adalah doa. Ada beberapa amalan yang ini mudah-mudahan bisa diperbaiki di tengah masyarakat kita. Ada yang menganjurkan ketika jenazah itu akan dimakamkan, jenazah itu akan dikuburkan, itu dengan kumandang azan. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tidak ada tuntunannya. Ada juga yang menganjurkan dengan mentalkinkan jenazah yang sudah masuk kubur, ditalkinkan. Talkin itu artinya apa? Dituntun untuk membaca, menjawab, dituntun untuk menjawab pertanyaan kubur. Ini berdua di sini aja, nanti biar jamaah di bawah lihat. Berdua di sini. Ya. Bapak biar di bawah lihat ya. Ih, masuk aja. Baju sini. Oke. Sampai mana tadi? Talqin. Dalam sebuah riwayat memang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar, namun beliau tidak menyebutkan hadis ini sahih ataukah tidak. Beliau menyebutkan riwayat kalau ada yang akan dikuburkan maka talkinkanlah, tuntunlah orang tersebut untuk mengatakan seperti ini, Rabbi Allah wa dinil Islam wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau ditanya nanti di alam kubur, maka jawablah, Rabbmu, Tuhanmu itu adalah Allah. Agamamu, maka nanti jawab, agamaku adalah Islam. Nabimu, maka jawablah, nabiku adalah Muhammad. Ini jenazah sudah dimasukkan, baru nanti ditalkinkan. Riwayatnya ada, namun para ulama simpulkan riwayatnya bermasalah. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Padahal tadi saya sudah sebutkan riwayat yang menyebutkan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit. Mintakanlah kepada Allah supaya orang yang mati ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doakanlah dia tasbit supaya mudah menjawab pertanyaan kubur. Doa lebih penting daripada talqin. Doa itu lebih penting daripada talqin. Maka lihat prioritas, kalau ada yang mati itu didoakan, itu lebih utama. Maka ketika kita di daerah pemakaman, daerah pekuburan, itu tidak ada ibadah-ibadah khusus, tidak ada. Yang lebih penting itu adalah doa. Tidak ada amalan-amalan lain. Termasuk kalau bapak, ibu-ibu telat datang ke pekuburan, jenazah sudah dikuburkan, namun kita ingin untuk doakan, maka doakanlah. Dan doakan di sini bisa dalam bentuk sholat jenazah. Ingat, sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Cuma ada apa? 4 kali takbir. Allahu Akbar, takbir pertama baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, takbir kedua, setelah itu baca sholawat. Allahu Akbar, takbir ketiga, setelah itu membaca doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa azabin nar. Masih ada doa-doa yang lainnya lagi. Intinya pada setelah takbir ketiga ini. Lalu setelah itu lagi Allahu Akbar, takbir keempat, membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah itu salam kanan, salam kiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Maka asalnya di kuburan tidak ada ibadah. Maka jadikanlah rumah itu jadi tempat ibadah, bukan jadikan di kubur. Bukan jadikan ibadah itu tempat pekuburan, bukan. Namun jadikanlah ibadah itu di masjid, jadikanlah kita itu maca Quran itu di masjid, jadikanlah juga di
rumah. Maka Nabi SAW tadi katakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka diisi dengan sholat. Maka itulah diantara hikmahnya pula bapak-bapak yang melakukan sholat wajib di masjid. Insya Allah tertib dan masjid. Lakukan sholat jamaah di masjid. Maka disunahkan kalau untuk sholat rawatibnya, baiknya laksanakan di rumah. Niki sholat maghrib. Maka wonten ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghribnya lakukan di rumah. Kenapa lakukan di rumah? Di antara tujuannya biar di dalam rumah itu tidak jadi seperti kuburan. Ada sholat di situ. Sekaligus di sini juga mengajarkan kepada anggota keluarga, istri ngerti sholat, anak-anak juga paham sholat. Jadi ada tujuannya seperti tadi. Maka lihat di sini fungsi sholat yang paling utama mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat itu akan membuat orang itu pelan-pelan jadi baik. Tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini ada buktinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu pernah dilaporkan, ada sahabat yang melaporkan pada Rasul bahwasanya ada di antara sahabat, Masya Allah, malam harinya itu rajin sholat tahajud. Malam harinya itu rajin sholat tahajud. Namun diceritakan selanjutnya, namun sayang wahai Rasulullah, di siang hari senangnya itu nyolong. Malamnya itu apa? Sholat tahajud. Gak ada loh yang suka nyolong seperti ini loh. Ya, kalau nyolong aja dia. Namun gak mungkin rajin sholat malam. Namun dia ini malamnya itu sholat tahajud, siang harinya itu nyolong. Dan ini kalau sambil ingatkan niki biasanya setiap akhir kajian ini sendal itu paling sulit sekali dicari. Ganti baru. Sering banget biasanya di sini ada terakhir. Kenapa Pak? Ini sendalku lo hilang. Ya Allah, kok setiap pengajian hilang terus ini. Mungkin ada yang ya sudah agak-agak lupa dengan sendalnya. Semula bawa sendal sing elek, ya dikira bawa sendal sing bagus. Akhirnya pulang ambil yang bagus. Masya Allah. Tolong ini ya, nanti bar pengajian ini tolong sendalnya itu, kalau enggak dipegang saja, bawa sampai di tempat. Saya itu nanti pulang ya mudah untuk cari juga. Ini masalahnya ini orang banyak. Ya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Ya, tolong diperhatikan ini sambil kalau ingatkan. Jadi malamnya itu dia sholat apa? Tahajud, siangnya itu nyolong. Maka ketika itu Rasul cuma bawakan ayat ini loh. Rasul katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ingat, yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya apa? Sudahlah, biarkan dia rajin sholat malam. Kalau sholatnya itu benar, maka sholatnya itu akan mengantarkan dia pelan-pelan. Perbuatan yang mungkar, yang jelek tadi, nyolong tadi, insya Allah nanti akan ditinggalkan. Namun yang masalahnya, kalau sudah rajin sholat malam, terus nyolong, nggak berhenti-berhenti. Ini yang para ulama katakan berarti yang masalah itu sholatnya. Sholatnya berarti belum benar. Soalnya kalau sholatnya itu benar, sholat yang benar di sini apa yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Para ulama katakan rukunnya sudah benar. Sunnah-sunnah sholatnya dipenuhi. Terutama lagi tumak ninanya. Lakukan sholat dengan tumak nina, tidak cepat-cepat. Kemudian dia lakukan sholatnya tadi penuh kekhusyuan. Konsen ketika sholat. Maka sholat inilah baru nanti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan yang lainnya lagi, yaitu saking hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu jika engkau melihat di depan rumahmu itu ada sungai dan engkau mandi di situ 5 kali. Di depan rumah ada sungai, mandinya 5 kali. Ping 5 lo mandi. Kira-kira bersih nggak? Hah? Kira-kira bersih? Bersih nggak?
bersih. Orang mandi 2 kali saya sudah bersih sekali. Ini disuruh mandi 5. Maka para sahabat ditanya seperti itu, mungkinkah ada kotoran dari orang yang mandi tadi 1 hari itu 5 kali? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak mungkin ada kotoran sama sekali. Tidak mungkin ada kotoran sama sekali. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fadzalika masalus sholawatil khamsi. Demikianlah permisalan untuk sholat 5 waktu. Demikianlah permisalan untuk sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Kalau orang itu jaga rutin sholat 5 waktu, sehari 5 kali, maka sholat tadi itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan menghapuskan dengan sholatnya tadi, dosa orang tersebut itu akan dihapuskan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis kesimpulannya, sholat 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa. Berarti kita sudah dapat 2 keutamaan dari sholat. Yang pertama, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti dari sholat membuat orang itu jadi baik. Kemudian yang kedua, sholat dapat menghapuskan dosa. Ibaratnya seperti orang yang mandi dalam sehari itu 5 kali, kotoran-kotoran dalam badannya itu nanti tidak ada. Yani kemauan dari kami cukupkan sekian. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.